Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi pembahasan tanggal 25 November sampai dengan 29 November. Ya, jadi untuk minggu ini kita akan mulai seperti biasa dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Dan untuk ekonomi kalender minggu ini kita punya beberapa data yang cukup penting untuk diperhatikan pada minggu ini. Yang pertama nanti akan terjadi pada hari Selasa besok jam 10 malam, yaitu Consumer Confidence dari US. Kemudian yang paling penting nanti di hari Rabu, yaitu di New Zealand Official Cash Rate, yang dimana mereka akan diekspektasi atau diharapkan untuk menurunkan suku bunga dari 4,75% menjadi 4,25%. Nah, kenapa saya menganggap ini penting? Karena ada salah satu pair yang masuk dalam watchlist saya pada minggu ini, yaitu Aussie against New Zealand, yang layak diperhatikan untuk minggu ini, yang menurut saya akan memberikan pergerakan yang cukup besar sehingga kita bisa manfaatkan sebagai salah satu peluang trade yang bisa kita ambil pada minggu ini. Kemudian pada hari Rabu, seperti biasa dari US lagi ada GDP untuk minggu ini dan ada unemployment claims. Kemudian hari Kamis ada FOMC meeting minutes ya untuk minggu ini. Kemudian nanti pada hari Jumat ya tidak ada lagi data dari US, namun kita bisa lihat di hari Jumat jam 8.30 ada data GDP dari Canadian dollar ya. Nah, itu adalah beberapa timing, waktu, serta hari di mana kita bisa expect pergerakan yang cukup luar biasa dari market ya untuk minggu ini. Sumber volatilitas itu akan sekali lagi datang dari hari Selasa jam 10 malam, kemudian 7.30 pagi dan jam 8 yaitu dari Australian dollar dan New Zealand dollar, kemudian 8.30 malam yaitu US GDP dan unemployment claims yang biasanya pada hari Kamis, kemudian tanggal 28 FOMC meeting minutes jam 2 dini hari, kemudian nanti hari Jumat ya Canadian dollar GDP. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung seperti biasa menuju chart. Yang pertama seperti biasa kita akan bahas yaitu gold ya. Untuk gold di sekarang ini ya harga ada di 2695. Oke, dan kita catch this move minggu lalu ya. Buat yang ada di grup premium, kalian tentunya tahu kita ada ambil move di sini ya setelah complete expanding flat di sini ya. Jadi kita bisa lihat drop down ke time frame lebih kecil. Nah, ini here's the expanding flat. Oke. Nah, ini dia expanding flatnya yang ini. Oke. Nah, this is your impulse A, B, C upside, dan kita take profit di 2700. Dan so what's next ya, ini yang jadi pertanyaan. Nextnya ini apa? Banyak bertanya minggu lalu apakah masih potensial another all time high ya. Saya katakan, saya jawab ketika itu adalah too soon to say ya, masih terlalu cepat kita mengatakan kalau mau another all time high. Kenapa? Karena saya butuh konfirmasi. Nah, konfirmasi seperti apa yang saya incar? Oke, saya akan drop down ke time frame M15. Oke, di sini saya lihat ada kemungkinan potential buy. Oke, kapan? Kalau harganya break di bawah ini ya, ini adalah 2684. Okay, so this could be your impulse A, B, C. This could be your another potential expanding flat for another upside. Okay, so pertama adalah di bawah 2684 dan dia kasih reaction ke atas. Personally, I try to look for buy. Ingat, di bawah 2684 bukan berarti serta-merta kalian pasang buy limit di bawah 2684 kemudian kalian langsung buy. Nggak begitu cara kerjanya. Yang artinya adalah di bawah 2684 kalian lihat ada reaction nggak? Reaction yang saya maksud itu adalah biasa berupa price action, seperti contohnya nih ya, engulfing di sini. Ini kan engulfing kan, dia engulf, dia nutup body candle sebelumnya dan dia bentuk another low. Oke, nah itu reaction yang saya maksud ya. Jadi di bawah 2684 yang pertama I try to look for buy if there is any reaction. Ingat ya, ada kata kalau ada reaction.
Jadi kalau dia drop di bawah 2684 dan harganya drop terus, ya saya nggak akan ada buy sampai dia menunjukkan adanya reaction. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya mau jadi seller, bagaimana? Nah, kita kembali ke chart 4 jam. Oke, di sini saya sempat katakan minggu lalu ini adalah drop, this could be your potential reversal. Benar, sampai sekarang ini masih valid. Dan ini adalah potential wave A. Saya nggak tahu wave A-nya masih lanjut ke atas atau enggak. Cuman kalau tadi saya katakan di bawah 2684 kemudian dia kasih reaction, dia masih akan naik break di atas 2710 ataupun di atas 2721 top hari Senin ini sampai dengan video ini dibuat. Areanya di mana 2727 sampai dengan 2750. Itu adalah area di mana terjadi potential expected reaction zone ya. Oke, nah sekarang kalau ini adalah impulse, kalau ini adalah A, nah kalau dia mau bentuk, dia mau perlu waktu correction untuk drop lagi gimana? Dia akan begini. Ya, slow and messy move ke bawah. Ya, the best case dia break low di sini, kemudian dia up sekali lagi, bentuknya seperti ini, lalu dia akan reverse on us. Oke? Nah, apakah itu mungkin terjadi? Mungkin saja. Sampai dengan sekarang ini masih potensial. Tetapi ya, ada juga kemungkinan dia bisa break top di sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah gini. Kita akan lihat, kita drop down ke time frame M15 ya. Nah, caranya adalah begini. Kalau skenario ini berjalan A, B, C, something like this happen, up, break di atas top ini, kemudian dia konsolidasi lagi. Kalau ini konsolidasi lagi, yes, dia akan kemungkinan besar break the top 2790. Nah, cuma sampai dengan sekarang ini semuanya masih guessing, spekulasi kita. Dan itu semua belum ya. So we just trade what we see. Dan itu belum ada. Itu semua masih dalam bentuk angan-angan kita semua. Jadi fokus dulu pertama adalah di bawah 2684 we try to look for buy. Kalau ada reaction, kalau benar 2684 ada reaction lalu dia lanjut naik ke atas, break di atas 2720-an di area 2727 sampai dengan 2750, any sell reaction you can take it ya. Kalau ada sell reaction you can take it. Tapi kalau dia begitu dia masuk sampai di sini nggak ada reaction sama sekali, just let it be ya, biarin aja dia naik ke atas terus. Itu dulu untuk emas ya untuk minggu ini. Ya, update secara berkala, saya akan update secara lebih detail di dalam grup premium ataupun update secara harian saya bisa sampaikan di grup channel Telegram yang general. Link untuk channel Telegram general ada di deskripsi di bawah video ini. Yang kedua adalah saya mau bahas tentang saya punya posisi ya di harga 68-an dan sekarang target saya adalah break di atas top ini. This is your ya, kita lihat ya, ini adalah drop A, B, C, dia drop lagi dan dia udah mulai up, dia udah break last lower high. Nah, bagi yang belum buy jangan buy sekarang. Bagi yang belum buy jangan buy sekarang. Ini adalah impulse, kalian butuh reaction seperti ini ya, consolidation. Kalau terjadi consolidation ini, yes, you can take the buy, it can break this top ya, 73 personally adalah target profit saya ya dari harga 68 dan possibly saya bisa add to another winning position kalau saya lihat minimum 3 wave down seperti ini, complete correction before another up. So untuk US oil bias saya dari minggu lalu masih sama, dari harga 67 68 masih sama, yaitu target up ke atas ya. Untuk US oil targetnya minimum saya lihat adalah 72 sampai dengan 73 ya, yaitu top yang di sini ya, top yang di sini. Break this top ya, itu untuk US oil. Next kita akan bahas mulai masuk ke pair forex. Pertama saya mau bahas adalah di XY. Untuk di XY saya katakan minggu lalu ini turunnya adalah consolidation ya.
dia akan break top di sini dan it's done by last Friday. Dan sekarang kita bisa lihat ini setelah up begini ada pullback. Nah, pullback ini ya kalau dia tidak bisa drop dalam bentuk impuls break low yang ada di sini, maka kalau bentuknya contoh seperti up, drop, 3 wave up, another drop seperti ini, yes, you can expect another up untuk DXY. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini up terus, expected reaction zone-nya next di mana? Di kotak warna biru ini. Oke, di kotak warna biru ini adalah area di mana saya expect DXY ada reaction drop ke bawah. Oke. Nah, ini di mana? Daerah 109 dengan sampai dengan 111. 10940-an atau 10950 sampai dengan 111. Oke. Jadi saya expect minimum ya, kalau dia memang mau drop nggak sampai di sini, dia harus, kalian bisa lihat ini adalah complete correction, naik, dia harus drop secara impulsively di bawah ini, break di bawah ini. Oke, low yang ada di sini. Ya, jadi ini udah up. Sekarang kan dia mulai turun. Nah, pertanyaan adalah apakah dia reversal? Belum ada tandanya. Drop, impulsively break low di bawah ini, kemudian consolidate. Nah, ini adalah pertanda dia akan reversal tanpa menyentuh area ini. Tapi kalau yang terjadi adalah seperti ini bentuknya, up, pullback, 3 wave up, drop, bentuknya seperti ini, another push to the upside will come untuk DXY. Oke, jadi untuk DXY sampai saat ini saya belum lihat tanda dia bakal reversal kecuali dia drop impulsively, break di bawah ini dan konsolidasi. Atau yang kedua adalah dia nggak break di bawah ini lalu dia konsolidasi, break begini bentuknya, break lagi ke atas ya, break the top lagi, maka di area 10940-an sampai dengan 111 itu adalah area di mana saya expect terjadi reaction. Oke, untuk ke bawah. Next, Aussie Canadian Dollar. Untuk Aussie Canadian Dollar saya masih punya posisi buy, hold the buy. Okay, as long as market respect is low ya, 90182. Okay, that is my invalidation zone. Okay, kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat ini adalah impulse ya, ini adalah complete regular flat, another impulse, this is trend continuation to the upside. Oke, nah sekarang ini adalah last higher low. Oke, dia nggak boleh break last higher low ini. Kalau dia break last higher low, maka planning untuk buy invalid. Oke, nah sekarang kalian bisa lihat di sini ada drop, pullback, up, one more drop to take this low, masih mungkin nggak? Mungkin. Ya, sepanjang dia nggak take low yang di sini, we are still good to go to the upside. Target minimum adalah break top yang di sini, ini ya. Ini level berapa? Ini adalah level 9269. The best case adalah 9375. Oke, itu untuk Aussie Canadian Dollar. Next trade yang menurut saya bisa diambil untuk minggu ini adalah Aussie against Swiss franc. Oke, Aussie Swiss franc. Nah, plannya apa? Plannya adalah buy. Oke, plannya adalah buy. Nah, cuman kita tidak buy di harga sekarang. Target saya minimum buy adalah break this low or even the best case break this low. Low yang pertama yang mau diperhatikan adalah ini 0.57481. Low yang kedua adalah ini 5720-an, 21. Oke, jadi kalau dia break di bawah low ini atau low ini, maka we start to look for buy without breaking this low 56584. Oke, so Aussie Swiss plan saya adalah buy once market break di bawah 5748 atau harga low sini 5720-an. Oke, kasih reaction, we take the buy. Next plan untuk pair berikutnya yang wajib kita perhatikan menurut saya minggu ini adalah Aussie against New Zealand. Nah, Aussie New Zealand ini start to look for your buy once market break di bawah low ini.
ya 1.1112. Ya di sini saya ada alert. Why? Because this could be your potential regular flat impulse A, B, C for the upside. Targetnya minimum break this top, the best case break this top. Oke, itu untuk Aussie New Zealand. Targetnya adalah minimum break this top, the best case this top. Once market has taken this low, start to look for your buy if there is any reaction. Yang berikutnya saya mau bahas adalah Euro USD. Nah, Euro USD ini saya mau bahas kenapa? Karena banyak pertanyaan, gimana nih? Apakah sekarang sudah saatnya buy atau belum? Ya, untuk yang mau buy, you can start to look for your buy. Why? Because we have complete regular flat. Secara structure ini complete. Oke, secara structure ini complete. Nah, saya katakan kepada teman-teman khusus yang ada di grup premium, ya dari beberapa waktu yang lalu, aku bilang ini adalah impulse A, B, C. This could be your complete regular flat. Nah, permasalahannya adalah apakah harga ready untuk langsung terbang ke atas? Ya, menurut saya enggak juga, tapi secara structure this is ready. Yang buy invalidation harus di bawah ini. Oke, invalidation wajib di bawah ini. Jadi di bawah 95. Jadi kurang lebih adalah 900-an pips ya. Jadi menurut saya ini dari segi trading ya jelek secara risk ya. Tapi secara structure ini akan naik ya. Cuman permasalahan adalah kalau kalian tanya saya personal, apakah saya akan buy sekarang? Let's take a look. Nah, sekarang apakah saya akan buy dari harga sekarang? Enggak. Kenapa saya nggak akan buy dari harga sekarang walaupun ini sudah low dan di sini ada divergence, ya benar ya, ada divergensi. Kenapa saya nggak mau buy sekarang? Karena saya masih lihat ada potensial market mau break this low. Kenapa market masih mau break this low? Karena di bawah ini ada, nah kalian bisa lihat di bawah ini ada yang namanya order block yang belum dia mitigate, ya yang belum termitigasi di sini. Oke. Mungkin nggak market kesini dulu baru dia naik? Ya mungkin saja. That's why kalian bisa lihat di sini, ya this is impulse A, B, C. Nah kalian bisa lihat di sini. Ini adalah potential C before another up. Nah kalau dia up, target minimumnya adalah the break di stop 1.12, the best case 1.13. Oke. Jadi antara dari harga sekarang itu kurang lebih adalah 800 sampai 900 pips ke atas. Permasalahannya adalah are we ready to go up? Menurut saya ya belum. Oke, menurut saya belum. Nah, permasalahannya adalah kalau saya buy sekarang stop lossnya di bawah ini jauh sekali. Wajib stop loss di bawah ini. Kalau kalian stop lossnya di bawah ini, kemungkinan besar kalian akan kena stop loss sia-sia. Oke, jadi yang mau buy, menurut saya ya market masih bisa break this low. Oke, kemudian kalau dia masuk kotak warna biru ini dan kasih reaction, dan that is your buy. Ya, don't miss the buy. Oke, kalau dia udah masuk kotak warna biru ini dan kasih reaction, ingat ya bahasa saya, kasih reaction, don't miss the buy. Oke, jadi Euro USD potentially we look for buy, tapi saya nggak akan buy di harga sekarang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saya takut nih, misalkan saya takut harga nanti kalau saya nggak buy dia beneran naik, ketinggalan gimana? Nah, saya kasih clue begini. Kenapa saya katakan ini saya nggak mau buy? Oke, kenapa saya katakan ini saya nggak mau buy? Nah, di sini kalian bisa lihat, ini drop pullback. Ini ya, kalian bisa lihat di sini. Ini drop pullback BC. This is your potential regular flat for one more drop. Kecuali dari harga sekarang dari sini dia naik break this top impulsively. Saya nggak mau begini ya bentuknya. Ini kan pelan kan. Saya mau dia break impulsively. Kalau dia break ini impulsively kemudian konsolidasi, yes, this is your buy. Tapi we don't see that at the moment. Oke, jadi menurut saya masih bisa take this low kemungkinan besar. Oke, so just watch it ya. New low, kemudian paling bagus dia masuk ke area zona kotak warna biru ini dan kasih reaction, dan that is your buy.
Berikutnya adalah Euro Canadian Dollar. Nah, untuk Euro Canadian Dollar saya sudah tandai di sini. Harganya sekarang 1.46086. Di sini kita bisa lihat ada identical low, ya, ada identical low. Nah, identical low ini artinya apa? Identical low ini adalah artinya liquidity. Jadi untuk minggu ini, kalau ada harga drop di bawah ini, kemudian kasih reaction, then that is my buy. Oke, then that is my buy. Karena kenapa? Kalau kita buka chart daily, saya bisa tunjukkan sekalian chart daily ini. Oke, kalian tinggal lihat, ya, impulse A, B, C. Kalau ini terjadi, then this could be your potential expanding trend for the upside. Ini untuk break the stop, the best case break the stop. Oke, cuman buy menurut saya baru akan ready ketika dia break low di bawah ini, kemungkinan besar. Oke, ya, so wait, ya. Sekali lagi, low yang perlu diperhatikan itu adalah low yang ada di sini. Oke, yang ini low di sini 1.4460 alert saya. Oke, di bawah 1.4460 ada reaction, dan that is your buy. Another market euro yang saya incar adalah euro against Swiss franc. Oke, saya katakan minggu lalu harga break di bawah ini, then we look for buy if there is any reaction. Nah, permasalahannya nggak ada reaction sama sekali. Harga drop lagi, malah break another, saya rasa ini all time low, ya. Ya, benar ya. Another all time low terjadi di euro Swiss franc. So what's next? Fokus saya saat ini adalah saya mau buy euro Swiss franc. Pertama karena all time low, kedua karena secara structure mendukung, ketiga ada reaction dari time frame besar yaitu daily. Nah, sekarang kita turun ke time frame 4 jam. Dia drop all time low di sini. Nah, kalian bisa lihat ini adalah all time low dan kasih reaction. Nah, cuman kalau saya buy sekarang ini jarak stop lossnya cukup jauh. Saya berusaha mendapatkan risk reward yang lebih bagus. Bagaimana cara saya mendapatkan risk reward yang lebih bagus? Saya akan drop down ke time frame lebih kecil, M30. Nah, di M30 kalian bisa lihat. Ini adalah impulse. Dia break last lower high, pull back up. Kalau terjadi pola seperti ini, break di bawah ini, ada reaction, put your stop loss below here, then we are good to go to the upside. Oke, itu untuk euro Swiss franc. Di bawah low yang ada di sini, ya, low-nya, oke, ini 92955, dan kasih reaction berupa candle engulfing seperti ini. Put your stop loss below here, then we are good to go to the upside. Oke, itu untuk euro Swiss franc. Kenapa? Karena walaupun dia break all time low, dia akan naik sebagai impuls terakhir dari correction. Apa yang dimaksud dengan impuls terakhir dari correction? Begini, yang dimaksud dengan impuls terakhir dari correction adalah, kalian bisa lihat, ini adalah impuls kita, drop A, this is your B, then it could go all the way up to perform C, something like this, before it wants to go down, if it wants to go down again. Jadi kalau dia mau turun lagi pun, ini kita akan trade wave C dari potential correction di sini. Jadi targetnya adalah up atau naik. Bias saya. Oke. Next, GBP USD. Nah, GBP USD ini kalau kita mau incer buy, sebaiknya kita incer buy-nya di Euro USD. Karena kenapa? Karena di Euro USD, kalau kita lihat di chart daily, oke, Euro USD di chart daily dia udah break low yang ada di wave A. Cuman di GBP USD yang saya maksud itu begini. Ini impulse, ini A, ini B, ini C. Dia udah break ini. Oke. Sedangkan di GBP USD dia belum break. Lihat ya, GBP USD. Kalian bisa lihat. Impulse A, B, dia belum break di sini. Nah, minimum start to look for your
buy setup di bawah 1.22994 atau 1.20372. Oke. Paling bagus adalah di bawah 1.20372 karena if that happens ini akan jadi apa? Ini akan jadi expanding untuk another upside. Oke, itu untuk GBP USD. So saya tidak interest untuk buy sekarang. Ya, the best buy will come whenever the market breaks below 1.20372 atau minimum 1.22994 kalau dia kasih buy setup. Kalaupun dia break di bawah 1.22994, ini masih akan jadi begini. Ini masih jadi apa? Running flat. Bentuknya begini for another upside. Minimum target break di stop, the best case break di stop. Oke, itu untuk GBP USD. Next market yang merupakan kelanjutan cerita dari minggu lalu adalah market New Zealand Yen. Untuk market New Zealand Yen, saya sudah katakan ini adalah masih trend continuation ke atas. Kenapa? Impulse ABC. Jadi once market break di bawah harga low di sini, ya kita start to look for buy. Low yang dimaksud di mana? Low yang dimaksud itu adalah yang ada di sini. Oke, ini saya gedein. Nah, low yang ada di ini, ya. 89869. Oke, jadi harga sekarang kurang lebih 30-40 points drop ke bawah, kemudian kasih reaction, dan that is your buy untuk New Zealand Yen. Untuk USD Yen masih sama, saya masih lihat ada potensial up, cuman di market ini saya mau kita semua di sini kita bisa fleksibel. Kenapa saya katakan bisa fleksibel? Di sini saya punya posisi buy di 15510 kurang lebih. Oke. Stop loss di bawah ini, ya. Stop loss di bawah ini, target saya adalah break di stop 156. Nah, sekarang kalau misalkan stop lossnya ini kena di sini, berarti saya akan ubah pandangan saya adalah ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B. Market masih akan naik. Ketika market bisa naik di atas ini lagi, saya akan sell stop loss di atas ini untuk target all the way down. Itu yang akan saya lakukan kalau marketnya hit stop loss saya di sini 153. Oke. Nah, yang berikutnya, kenapa saya katakan ini masih potential up? Kalian bisa lihat di sini. Ini dari sini dia naik, dia break di stop, break last lower high, lalu consolidate. Potential regular for another upside. Oke, kalau dia break top ini lalu konsolidasi lagi, maka dia akan break top yang ada di sini. Oke, itu untuk USD Yen. Jadi untuk USD Yen ini buat yang kurang pengalaman atau belum terlalu banyak jam terbang, ini saya sarankan hindarkan. Ini agak tricky marketnya karena market bisa berubah strukturnya sangat cepat. Okay, so you need experience to handle this trade. Ya, jadi sekali lagi conclusionnya adalah saya saat ini punya posisi buy, target saya adalah break di stop, TP saya di sini. Kalaupun dia kena break low yang di sini, saya akan stop loss. By the time ini akan jadi drop, pullback, B, benar up. Nah, saya akan look for sell ketika dia break top di sini lagi. Ketika dia sudah break low yang di sini, ya. Ini akan jadi potential wave B, this is your A, this is your B, lalu dia naik. Kalau dia bisa break top yang ada di A, bentuk C, without breaking this top, jadi kalau sell itu stop lossnya di atas ini, kita akan target ke bawah. Jikalau ini di break. Tapi sampai dengan sekarang saya masih melihat ada potential one more up to break this top minimum or even this top. Oke, tapi kita harus bisa switch the bias dengan sangat fleksibel. Oke, untuk trade di USD Yen. That's why saya katakan ini sangat tricky. Ya, ini sangat tricky untuk saat sekarang ini. The next market yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin saya udah nggak ada posisi. Posisi terakhir saya sudah liquid semua di 72.500. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Bitcoin ready to go down? Ya, apakah Bitcoin ready to go down? Menurut saya belum. Kenapa belum? Karena this whole thing is consolidation. Oke, semua di sini adalah consolidation. Ya. Jadi untuk bigger picture-nya
kita bisa ke 4 jam. Nah, untuk bigger picture-nya ini saya masih lihat kalau market break di bawah 95 ribuan ya, dan kasih reaction ke atas, then that could be your buy to target all the way at 100 ribu. Cuman saya nggak tertarik lagi untuk buy di Bitcoin di harga sekarang. Kenapa? Karena secara risk reward ini juga sudah nggak terlalu menggiurkan di mata saya. Oke, masih bisa naik nggak 100 ribu? Bisa ya, cuman saya nggak terlalu tertarik dengan kondisi sekarang. Oke, malahan di atas 100 ribu kalau dia kasih drop yang kencang, kemudian dia korektif, complete consolidation, then I will look for sell, but it's later ya, itu kan nanti. Oke, next market yang saya mau bahas lagi adalah FTSE. Untuk market FTSE pada saat sekarang ini harga 8.300, kita punya posisi buy dari 8.025, artinya adalah up 275 pips ke atas. Targetnya minimum adalah break top 8.400, the best case 8.450, target take profit saya. Nah, buat yang belum punya posisi buy, kalian tunggu di time frame lebih kecil, complete consolidation atau complete correction. Jangan buy di harga sekarang, karena di harga sekarang dia kalau masih proses mau naik, dia perlu konfirmasi seperti ini. Tapi kalau dia nggak ada konfirmasi seperti ini, dia naik terus, ya biarin aja. Oke, you wait for another setup later. Next yang saya mau bahas itu adalah Nasdaq ya. Untuk Nasdaq kita bisa lihat ini udah up, drop, lalu ini perlahan-lahan mau up lagi. Terakhir saya punya posisi sell di 21 ribuan, 21.000 sekian. SL awalnya di 21.250-an. Oke. Nah, take profitnya sebenarnya di area ini 20.300-an. Cuman dia udah mulai up lagi, dan sekarang saya sudah manage the trade di tahapan stop loss yang positif. Oke, kalau kita drop ke time frame lebih kecil, apa yang bisa kita lihat? Nah, yang bisa kita lihat pada saat ini adalah complete running flat, udah complete, dan ini udah break di atas top ini, artinya structure done. Jadi impulse, we need another correction. Kalau terjadi correction lagi begini, it means another up to break this all time high. Kenapa masih mungkin break another all time high? Karena kalau kita lihat berikutnya, Dow Jones ini another all time high lagi hari ini. Dan minggu lalu saya katakan saya punya posisi sell, targetnya adalah di 42 ribuan saya mau settle, dan terakhir saya sudah settle dulu di 42.250. Kenapa saya switch buy saya? Karena saya lihat ini potensial begini. Impulse ABC ini adalah expanding flat untuk up, dan saya punya posisi buy 43.200-an. Oke, targetnya adalah ke sini. Ya, by the way ini adalah 1 to 4 trade ya, risk rewardnya 1 to 4, 44750 close all position, karena dia akan break top di sini, dan dia udah break top di sini. Oke. So, karena Dow Jones break the top, saya lihat kemungkinan besar ini juga akan break the top. So, untuk ini ya, saya pada saat ini punya posisi sell dan stop loss jadi plus. Ini saya punya posisi buy. Oke, dan saya tidak melihat ada pattern yang terlalu bagus untuk Nasdaq di kondisi sekarang. So, just wait and see. Palingan kalau dia break the top tanpa adanya correction up, and then try to look for sell above another all time high ya, around 21.500 sampai dengan 22.000. Sell after another all time high again. Okay, so I think that's it. Itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu untuk minggu ini. Kita akan ketemu lagi minggu ini di hari Kamis seperti biasa jam 8 malam di live session pada hari Kamis. Okay, jam 8 malam. Trade with care. All the best for your trade. See you again Thursday. Bye bye.